Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herada Saputri dan nanti rekan saya Pepi Denita. Di sini kami dari kelompok 8 mata kuliah Manajemen Pembiayaan Bank Syariah dengan judul makalah Analisa dan Evaluasi Pembiayaan serta Dokumentasi dan Administrasi Pembiayaan. Nah, langsung saja di sini ada definisi pembiayaan. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. Analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan diperlukan agar bank syariah memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh nasabahnya. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam analisis pembiayaan di bank syariah adalah sebagai berikut. Itu ada pendekatan analisis pembiayaan. Ada beberapa pendekatan analisis pembiayaan yang dapat diterapkan oleh para pengelola bank syariah, yaitu yang pertama itu ada pendekatan jaminan. Artinya, bank dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam. Yang kedua itu ada pendekatan karakter. Artinya, bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah. Dan yang ketiga itu ada pendekatan dengan studi kelayakan. Artinya, bank memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam. Yang keempat itu ada pendekatan fungsi-fungsi bank, yang artinya bank memperhatikan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan, yaitu mengatur mekanisme dan yang disalurkan. Ada prinsip analisis pembiayaan. Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah, bagian marketing harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Secara umum, prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu 1. Karakter, artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman. Yang kedua itu ada capacity, artinya kemampuan nasabah dalam menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil. Yang ketiga itu ada kapital, artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam. Yang keempat itu ada kolateral, artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. Yang kelima itu ada condition, artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak. Prinsip 5C tersebut biasanya ditambah dengan 1C, yaitu constraint, artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha. Dan untuk bank syariah, dasar analisa 5C belum cukup sehingga memperhatikan kondisi sifat amanah, kejujuran, kepercayaan diri masing-masing nasabah. Itu selanjutnya ada tujuan analisis pembiayaan. Ada dua tujuan dalam analisis pembiayaan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa,
bahkan konsumsi yang kesemuanya ditunjukkan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan tujuan khususnya ada beberapa, yaitu untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam. Selanjutnya ada untuk menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan. Dan selanjutnya itu ada untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya PP Denita. C. Pemantauan dan pengawasan pembiayaan. Pembiayaan adalah suatu proses manual analisis kelayakan pembiayaan sampai pada realisasinya. Namun realisasi pembiayaan bukanlah tahap akhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan, maka pejabat bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan. D. Penanganan pembiayaan bermasalah. Risiko yang terjadi dari peminjam adalah peminjam yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah diberikan. Untuk merealisasi hal itu, maka bank syariah harus mampu menganalisis penyebab permasalahan. Yang A ada aspek internal dan B aspek internal. E. Pengertian administrasi pembiayaan. Pembiayaan yang sehat, baik individu, merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh setiap lembaga keuangan. Diperlukan alat yang dapat memberikan informasi yang lengkap kepada manajemen. Unsur-unsur penting dalam administrasi pembiayaan. Yang pertama ada tersedianya sumber daya manusia. B. Sistem dan prosedur pembiayaan. C. Fungsi administrasi pembiayaan. D. Kegiatan pembiayaan yang termasuk dalam ruang lingkup administrasi.